Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, dan angka yang ada itu tidak dikelompokkan. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh penyajian tabel distribusi data tunggal. Nah, di sini ada perintah, yaitu sajikan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa berikut ini dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi ada data, yaitu data nilai ulangan matematika siswa yang sebanyak 40 siswa yang harus kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, kita siapkan dulu tabelnya terlebih dahulu. Nah, pada tabel itu ada unsur-unsur yang harus kita buat, yaitu ada datanya X, atau karena ini datanya merupakan nilai ulangan, maka kita bisa menuliskan di sininya nilai ulangan. Lalu ada turus itu adalah satuan yang nantinya itu akan mempermudah kita untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi, ya. Nah, langsung saja kita harus memasukkan data-data ini pada tabel berikut ini. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu data terkecil dan data terbesar pada kumpulan data ini. Nah, setelah kita menentukan nilai terkecil atau data terkecil dan terbesarnya berapa, dimana di sini itu data terkecilnya itu adalah 2, ya, dan data terbesarnya itu adalah 8. Maka di sini kita masukkan 2 sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, ya. Nah, selanjutnya di sini kan ada nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kita tinggal menghitung berapa sih frekuensi untuk nilai-nilai ini. Misalnya, berapa banyak siswa sih yang nilainya itu 2. Lalu yang nilainya 3, berapa siswa, nilainya 4, berapa siswa. Nah, kita tinggal menghitung dari data yang tersaji ini. Misalkan untuk siswa yang bernilai 2 itu ada berapa orang. Kita tinggal menghitung angka 2 di sini ada berapa, atau nilai 2 di sini ada berapa. Nah, di sini kan 1, lalu 2. Nah, kita tuliskan di sini. Yang nilainya 3 ada berapa orang? 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini kita tuliskan 4. Nah, setelah data ini seluruhnya dimasukkan ya ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Di sini siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 5 orang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 8 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, begitupun seterusnya. Nah, setelah seluruhnya dihitung ya turusnya, lalu maka kita tinggal jumlahkan turus ini, maka akan menjadi frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data. Itu yang tadi, banyaknya siswa yang memiliki nilai 2 adalah 2 orang. Banyaknya siswa yang nilainya 3 orang. Banyaknya siswa yang bernilai 4 adalah 5 orang. Banyaknya siswa yang bernilai 5, 8 orang. Terus bernilai 6, 11 orang. Bernilai 7, 6 orang. Bernilai 8, sebanyak 4 orang. Nah, ini contoh penyajian tabel distribusi data tunggal. Untuk
contoh kedua dari penyajian tabel distribusi data tunggal. Nah, kalau tadi datanya itu berupa angka, ya bisa angkanya puluhan, satuan, ratusan, tergantung data yang tersajinya. Nah, sekarang di sini data yang disajikannya bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, di sini contoh soalnya, berikut merupakan data sembako yang dibagikan kepada setiap warga. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka, kita siapkan tabelnya terlebih dahulu. Kalau tadi pada contoh sebelumnya, di sininya itu adalah nilai. Nah, karena di sininya itu adalah data sembako, maka kita ganti di sini itu adalah sembako. Disimbolkan sebagai X, lalu sediakan kolom turus dan frekuensinya. Nah, setelah itu kita hitung berapa sih orang atau warga yang mendapatkan beras dari data ini. Nah, kita lingkari berasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena turusnya 7, maka frekuensinya juga 7. Lalu untuk data minyak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka data minyak ada 5, frekuensinya 5. Begitupun juga dengan telur dan juga kecap. Nah, sebenarnya turus ini itu untuk mempermudah kita menghitung berapa banyak data untuk setiap macam datanya ini. Misalkan kan untuk beras ya, ada berapa kita cara menghitungnya itu dengan turus. Kalau misalkan dengan langsung ya, secara langsung manual, di sini kan ada beras, telur, kecap, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin menghitung berasnya itu ada berapa, maka kita lingkari satu beras, tuliskan di sini. Lingkari beras, tuliskan di sini. Lalu lingkari minyak, tuliskan di minyak turusnya. Nah, setelah semuanya terhitung, maka kita jumlahkan turusnya menjadi frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyak data untuk setiap macam data. Jadi kan di sini beras berarti banyak warga yang mendapatkan beras adalah 7 orang. Banyak warga yang mendapatkan minyak adalah 5 orang. Telur 4 orang dan kecap 4 orang. Untuk yang ketiga, kita akan membahas penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang dikelompokkan. Nah, sekarang kita akan membahas langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, kita harus menentukan rank atau jangkauan data. Rank ini disimbolkan dengan huruf R. Nah, rumus untuk mencari rank atau jangkauan data ini adalah R sama dengan XT dikurangi XR. XT itu apa? XT itu adalah nilai tertinggi dan XR itu adalah nilai terendah. Jadi kalau misalkan kita akan mencari rank, maka gunakan rumus ini, yaitu R sama dengan nilai tertinggi dan nilai terendah yang ada pada data yang disajikan. Misalkan ada sebuah data yang memang kita harus buat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Maka pertama kita harus menentukan nilai tertingginya berapa dan nilai terendahnya berapa yang ada pada data tersebut. Nah, selanjutnya kita harus menentukan banyak kelas. Nah, kelas di sini kelas seperti apa maksudnya? Nah, di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, yang dimaksud kelas di sini adalah, nah seperti ini. Pada contoh tabel distribusi frekuensi data kelompok ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada tabel ini ada 5 kelas. Nah, cara menghitungnya atau untuk menentukan banyaknya kelas yang akan kita buat nanti pada data kelompok, maka gunakan rumus ini, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N.
N itu banyaknya data. Misalkan kalau datanya ada 40, berarti kita masukkan atau ganti N ini dengan 40. Nah, selanjutnya kita harus menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu seperti apa? Nah, panjang kelas itu misalkan ini ya. Kita contohkan kelas yang pertama ini, yaitu 151 sampai 155. Berarti panjang kelasnya adalah 5. 151, 152, 153, 154, 155. Jadi 151 sampai 155 ada 5 angka. Ya, nah, yang seperti itu dinamakan panjang kelas. Nah, untuk menentukan panjang kelas, kita gunakan rumus P sama dengan R dikurangi K, atau P sama dengan rank yang telah kita cari pertama, per atau dibagi K itu banyaknya kelas. Jadi, kalau kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, maka kita harus betul-betul tahu langkah-langkahnya dan paham apa yang harus ditentukan pertama, kedua, dan berikutnya. Jadi intinya harus tahu step by step untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Maka dari itu, mari kita coba untuk membuat tabel distribusi data kelompok dari sekumpulan data yang disajikan. Nah, di sini contoh soalnya, sajikan data nilai ulangan matematika dari 30 siswa berikut ini dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Pertama-tama, kita harus menentukan nilai tertinggi dan terendah yang ada pada sajian data ini. Nah, pada data yang disajikan ini, nilai tertingginya itu adalah 74, karena tidak ada nilai yang lebih tinggi dari 74 ini. Dan nilai terendahnya adalah 39. Maka, kita diketahui terlebih dahulu, nilai tertinggi disimbolkan dengan XT. XT-nya itu adalah 74, dan nilai terendah yang disimbolkan dengan XR, yaitu 39. Lalu, jumlah seluruh datanya ada berapa? Nah, karena di sini sudah diketahui ya, di soalnya itu ada jumlah datanya itu ada 30 siswa, berarti kita bisa menuliskan N sama dengan 30. Tetapi kalau misalkan pada soalnya tidak diketahui, maka kita hitung jumlahnya itu ada berapa jumlah datanya ini. Ya, karena di sini sudah diketahui ada 30 siswa, berarti seluruh data ini adalah 30. Nah, lalu kita mencari rank atau jangkauan data. Nah, mencari rank, ingat tadi rumusnya adalah XT dikurangi XR, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya 74, nilai terendahnya adalah 39. Berarti jangkauan datanya adalah 35. Nah, selanjutnya kita harus menentukan banyaknya kelas yang akan kita buat pada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, kita gunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Kita ganti N-nya dengan yang diketahui tadi, yaitu 30. Lalu kita hitung lagi, K sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, karena kalian belum belajar logaritma, kalian bisa mencari tabel logaritma atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, di sana ada log. Log, tulis saja langsung log 30 berapa. Nah, nanti hasilnya akan tertera. Misalkan kan ini log 30 adalah, karena log 30 itu adalah 1,48, kalau misalkan kalian lihat di tabel logaritma atau menghitung di kalkulator, pasti hasilnya segini. 1,48 dikalikan 3,3, maka hasilnya 4,87. Nah, 4,87 ini kita tambahkan ke angka yang depannya, yaitu 1. Jadi 1 ditambah 4,87 adalah 5,87. Nah, ini kita bulatkan. Jika angka setelah komanya itu adalah
5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke depan. Jadi ini menjadi 6. Ya, tetapi kalau misalkan angka di belakang komanya itu kurang dari 5, atau misalkan 5,2, 5,3, berarti banyak kelasnya kita bulatkan jadi 5, tidak jadi 6. Tetapi kalau misalkan yang di belakang komanya lebih dari 5, seperti ini 8, maka kita bulatkan jadi 6. Lalu kita mencari panjang kelasnya. Panjang kelas P sama dengan R per Q, atau R dibagi, P sama dengan R per K, atau P sama dengan 35 per 6. Jadi R-nya 35, kita masukkan. K-nya atau banyak kelasnya tadi yang sudah kita cari, yaitu 6. Jadi 35 dibagi 6 adalah 5,83. Kita bulatkan kembali, karena yang di belakang komanya lebih dari 5, yaitu 8 di sini ya. Berarti kita bulatkan ini menjadi 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Lalu kita buatkan tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Nilai ulangan, turus, dan frekuensi hampir sama dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tetapi kalau di sini bedanya ada kelas-kelas tadi ya. Nah, banyaknya baris ke bawah ini ditentukan dari banyak kelas ini. Karena di sininya 6, berarti baris ke bawahnya adalah 6. Selanjutnya kita isi kelas ini terlebih dahulu. Jadi kita buat kelasnya dulu, di mana dimulai dari angka 39, karena nilai terendahnya adalah 39. Nah, karena panjang kelasnya adalah 6, maka kita hitung 6 angka dari 39. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 39 sampai 44. Nah, selanjutnya berarti kita mulai dari 45. Kan tadi sebelumnya 44, berarti kita untuk kelas berikutnya kita mulai dari 45. Kita hitung 6 angka lagi dari 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, lalu kita mulai dari 51. Kita hitung 6 angka lagi dari 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Setelah kita membuat kelas-kelas ini, lalu kita menghitung banyaknya data untuk setiap kelas. Nah, misalkan kan ini kelas 39 sampai 44, 45 sampai 50 dan seterusnya. Kita coba dari data yang pertama, 74. 74 berarti masuk ke rentang 69 sampai 74, berarti kita masukkan turusnya ke sini. Lalu 63, berarti 63 masuk ke rentang 63 sampai 68. 64 juga masuk ke 63 sampai 68. Lalu 52, 52 masuk ke rentang 51 sampai 56. Lalu 49 masuk ke rentang 45 sampai 50. Setelah kita masukkan keseluruhan datanya ke dalam kelompok-kelompok ini ya, seperti yang tadi dicontohkan, nah maka akan mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan turus pada frekuensi ini. Di sini kan jumlah turusnya 3, maka frekuensinya 3. Di sini turusnya 5, frekuensinya 5, turusnya 7, frekuensinya 7, turusnya 6. Ini terusnya 6, ini terusnya 3. Nah, untuk membuktikan apakah kita sudah mengelompokkan keseluruh data ini pada data tabel distribusi frekuensi ini ataukah belum, nah kita tinggal jumlahkan saja. Seluruh frekuensinya harus ada 30, karena keseluruhan data ini ada 30. Nah, maka kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 3. 30 hasilnya. Berarti kita sudah mengelompokkan keseluruhan data yang ada ini
pada tabel distribusi frekuensi data kelompok ini. Nah, inilah cara-cara atau langkah-langkah dalam penyajian tabel distribusi frekuensi data kelompok.